Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Marilah senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang demikian besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda tercinta Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian, konfidin azakumullah, marilah kita senantiasa mengangkat kedua tangan kita, berdoa untuk kebaikan yang kita harapkan dari para pemimpin kita, dan kebaikan dari negeri yang kita cintai ini. Karena kebaikan mereka akan berdampak kepada kebaikan negeri yang kita cintai ini. Kemudian kita tidak lupa pula kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa membimbing kita di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Ikhwan fillah a'azakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan matan Tuhfatul Atfal di bab mim sukun. Berkata al-muallif rahimahullah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija ahkamuha salasatun liman dhabat ihfa'un idghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u qabla al-ba'i. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Ya, ada yang lebih masyhur indal ba'i. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafwi lil qurra'i. Wasani idghamun bimithliha ata. Sammi idghaman saghiran ya fata. Wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Bait ke-18 sampai ke-22. Ada 5 bait ya yang menerangkan tentang hukum mim sukun, yaitu mim yang sukun asli, baik di tengah atau di akhir, baik wasol maupun waqaf, bukan alif mad, karena ia selalu didahului oleh fathah. Yang mana hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, al-awwal, yang pertama, yaitu hukumnya adalah ikhfa. Kapan terjadi ikhfa syafawi? Yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka dibaca dengan samar. Ya.
dan dengan gunnah dari khayshum 2 harokat. Ini yang pertama. Ketika mim sukun bertemu ba. Karena bab ini adalah bab mim sukun, maka yang kita bicarakan adalah mim sukun. Karena mim adalah makhraj yang keluar dari kedua bibir, maka penamaannya disebut syafawi. Ya, syafawi. Ini artinya bibir, ya. Maka nanti kita temukan namanya ikhfa syafawi. Ya. Ada 3 hukum mim sukun ini, semuanya dinamakan dengan akhiran syafawi. Yang pertama, ikhfa syafawi. Contoh-contoh dari ikhfa syafawi. Di antaranya, yakni pada kalimat wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah. Nah, di sini ya saya beri garis bawah ya untuk fokus kepada mim sukun yang bertemu dengan ba. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini ada di surat Ali Imran ayat 101. Kalimat wa may ya'tasim billah. Inilah yang dimaksud ya dengan ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ketika dibaca ya, maka bacalah dengan samar ya. Wa may ya'tasim billah ya. Mim dan ba huruf yang sama makhrajnya dari kedua bibir ya. Ya, lisyafataini wa'u ba'u mimu. Nah, ya. Dari 2 bibir ada ya waw, ba dan mim. Nah, karena sama ya, maka ya mana yang ya kita baca lebih dekat kepada mim atau kepada ba ya. Yang jelas ya kedua-duanya sama makhrajnya. Maka kita tidak begitu kesulitan untuk membaca. Boleh membaca wa may ya'tasim. Nah, ya. Ini yang masyhur. Boleh ada yang ya membaca dengan ya memberi sedikit ya celah. Wa may ya'tasim billah. Ya. Dan kebanyakan adalah yang masyhur adalah dengan yang pertama ya. Wa may ya'tasim billah ya. Dan keduanya tidak mengapa ya. Asalkan ya suara yang ya ditahan di sana adalah gunnah ya, suara yang gunnah. Nah, ini contoh dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Karena untuk memberikan contoh yang demikian banyak tentu kita harus banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, hukum mim sukun yang kedua adalah idgham syafawi. Ya.
wasani idghamun bimisliha ata, wasammi idghaman saghiran ya fata. Yang kedua yaitu idgham syafawi, yakni mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya. Maka disebut dengan idgham mimmi, ya. Mim bertemu dengan mi, ya. Bisa juga idgham mislain karena mim ketemu mim dengan huruf yang sama, ya. Dibaca dengan suara gunnah dengan 2 harokat, ya. Nah ini, ya, mim ketemu mim. Ya. Maka suaranya ya hampir sama dengan gunnah yang musyaddah, ya. Hampir sama dengan gunnah yang musyaddah, ya. Karena mim bertemu dengan mim. Contoh, ya. Ini disebutkan di surat Al-Humazah ayat ke-8. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya. Tentu saja ya idgham ya lebih dalam ya huruf mimnya ketimbang ikhfa, ya. Kalau tadi ikhfa syafawi, ya, yang sekarang idgham syafawi karena dia masuk. Sedangkan ikhfa adalah mendekat di sampingnya. Baik. Yang ketiga yang disebutkan ya wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Yang ketiga adalah idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ada 26 huruf. Ya. Dibaca dengan idhar 1 harokat. Ya. Dan ini Masya Allah paling banyak ya di dalam Al-Quran ya adalah ya di antara 3 hukum mim, maka adalah mim yang bertemu dengan 26 huruf. Ini paling banyak. Contoh dalam 2 ayat saja kita bisa lihat. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, kita lihat di situ dalam 2 ayat ya. Alaihim a mim sukun bertemu dengan ya hamzah. Kemudian ya a'anzartahum am, kembali lagi. Am lam bertemu lagi dengan lam. Am lam tung, mim bertemu dengan ta. Ya. Dirhum la, mim bertemu dengan lam. Ya. Kemudian pada ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa, mim bertemu dengan waw. Sam'i, ya, sam'i, mim bertemu dengan ain. Sam'ihim wa ala, mim bertemu dengan waw. Absarihim ghi, mim bertemu dengan ghain. Walahum a, mim bertemu dengan ain. Ya, dalam 2 ayat saja kita sudah dapati ya
9 ya. 9 dari hukum izhar syafawi. Ya, sudah cukup banyak 2 ayat itu ya. Makanya ini paling banyak ya. Dari mim sukun yang lain, dari idgham syafawi maupun dari ikhfa syafawi. Karena 26 huruf. Naam, ya. Inilah pelajaran kita pada malam ini tentang mim sukun yang terbagi hukumnya menjadi 3, yakni ikhfa syafawi, mim bertemu dengan ba, kemudian idgham syafawi, mim bertemu dengan mim, kemudian yang ketiga izhar syafawi, mim sukun yang bertemu dengan 26 huruf yang lainnya. Adapun ya ikhfa dan idgham maka dibaca dengan suara gunnah ya, ditahan 2 harokat. Sedangkan yang izhar adalah dengan 1 harokat saja. Demikian ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Dan demikian ikhwatul Islam, azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Pembahasan dari mim sukun, dari bait dan lafal tuhfatul atfal, dan tadi telah dijelaskan 3 hukum mim sukun ya, dan disebutkan juga contoh-contohnya yang insya Allah banyak kita temui di Al-Quran ya ketika kita membacanya, dan tentunya kita ini sangat penting untuk memahaminya dan juga benar dalam membacanya. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan di sesi interaktif bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Supri. Pak Supri. Zainal. Pak Zainal. Nah, Ya, Mas Zainal di Jakarta. Silakan. Pak Supri udah lama. Oh iya, udah lama, sudah lama sekali ke masuknya. Ini Pak Zainal. Iya, silakan Pak Zainal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Pak Zainal ya di Jakarta, bacaannya alhamdulillah ya, thayyib, bagus, tilawah mubarakah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran, menghafalnya, dan semangat pula dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Insyaallah Pak Zainal ya. Barakallahu fiik. Ada yang ingin ditanyakan Pak Zainal? Belum ada, Ustaz. Belum ada ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permulaan yang bagus ya untuk Pak Zainal di Jakarta. 2 ayat telah kita simak bersama. Baik, selanjutnya yang ingin melanjutkan silahkan ayat ke-202 surat Al-A'raf ini. Silahkan, halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Bukan. Siapa? Iskandar. Ayo Pak Iskandar. Iya, Iskandar di Kalimantan ya. Iya Pak, betul Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak, ini ketemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, insyaallah. Semoga Allah berkahi antum ya. Ya, silakan. Keberapa itu Pak Ustadz? 202. 202 iya kembali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في غي ثم Nah, coba konsentrasi Pak. Ya Pak. Konsentrasi ketika membaca izhar syafawi ya. Nah, tadi ketemu mim ketemu dengan fa ya. Nah, ini juga harus hati-hati ketika membaca ya. Oh, Jangan ditahan. Yamuddunahum fil ya. Jangan ditahan. Izhar dibaca izhar, jelas ya. ya, Coba diulang kembali. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fi ghayyi. Fil bukan via, fil. Oh begitu Pak Ustaz. Fil ghayyi. Oh iya. Nggak lihat Pak Ustaz. Naam. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuksirun. Bagus. Wa idza lam ta'ti. Kembali. Lam. Jangan ditahan. Lam. Jangan terlalu lama ya. Oh iya. Izhar ya. Iya. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu la. Coba perhatikan panjang pendeknya perhatikan ya. Ya Pak. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin. Ini ya, mim bertemu dengan ba. Berarti apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Ya, yang tadi kita pelajari ya. Iya, Pak. Maka ditahan 2 harokat. Iya. Ya, wa idza lam ta'tihim. Panjangin ya. Iya Pak Ustaz. Coba ulang lagi. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula. Qalu 2 harokat. Oh. Qalu kalau Konsentrasi. Kalau pas saya. Iya. Qalu laula jakabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairum. Ya, coba lagi. Tidak ada sambungan ya. Iya maksudnya. Hadza basairum min rabbikum. Iya, bagus. Wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Liqaumi idgham bi gunnah. Liqaumi yu'minun. Iya, barakallahu fiik, masya Allah ya. Ya, bagus bacaannya ya. Mudah-mudahan ya akan semakin ya bersemangat ya Bapak Iskandar ya dalam belajar Al-Qur'an dan terus ya juga semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Iya, Pak Iskandar, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Iya, Pak Ustaz. Ini Pak sambil belajar sambil ngajar juga Pak Ustaz. Ini karena kan di sini banyak anak-anak mau Pak Ustaz. Jadi aku belajar sama yang hafal Al-Qur'an ini yang teman-teman. Tapi aku ngajar sama anak-anak juga Pak Ustaz. Iya, bagus. Mengajar apa belajar? Belajar juga. Oh, belajar. Iya, belajar berarti bersama-sama ya. Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz. Iya. Iya, baik. Masya Allah. Iya. Gak usah gengsi ya dengan anak-anak ya yang memang mereka hafalannya mungkin lebih banyak ya. Iya, betul waktunya Pak Ustaz. Karena teman-teman banyak di sini penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Iya. Ya, begitu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iskandar di Kalimantan ya. Kalimantan ya. Iya. Kalimantan Tengah mungkin. Kalimantan Timur mungkin Timur, ini. ya. Iya. Sebentar lagi jadi ibu kota ya. Iya, Pak Iskandar ya, Insya Allah di negeri kita ini sebenarnya tidak kekurangan yang hafal. Buktinya ada penghafal Quran ya di sana ya. Alhamdulillah ya. Semoga semakin banyak dan semakin berkah ya di negeri ini. Baik, silahkan yang ingin melanjutkan tilawah di surat Al-A'raf ini ayat yang ke-204 ya, kami tunggu. Halo.
Silahkan. Ya, sekali lagi kami berikan kesempatan untuk pembacaan surat Al-A'raf di line yang telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rafki Pak di Parang Sidimpuan. Siapa? Rafki. Rafki Di Padang di Sidempuan. Padang Sidempuan. Ya, silahkan Pak Rafki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Wa khifah. Panjang 2 harokat. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Iya, barakallahu fiik, Masya Allah. Rafiq ya. Umur berapa nih adik Rafiq? Umur 13 tahun, Ustaz. Oh, SMP ya? SMP ya? Iya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangat dia Rafiq untuk terus menghafal Al-Quran ya. Dan kemudian belajar ilmu syar'inya. Naam. Ya. Cukup ya? Baik, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dan memang untuk zaman sekarang itu karena tersebarnya pondok-pondok yang tahfidz Alhamdulillah, gitu ya. Dan sudah menyebar ya. Sudah menyebar di seluruh pelosok mungkin ya. Jadi banyak yang Iya, bagus dan bacaannya. pondok memang suatu keniscayaan ya, yang ya harus menjadi alternatif ya pendidikan di masa modern sekarang ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, baik. Demikian ya untuk Raffi atau Rafli tadi. Rafiq atau Ya, Rafli ya Rafiq, tadi ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita sudah selesai ya. Ya, pindah ke surat Al-Anfal. Untuk surat Al-A'raf ini sudah selesai dan kita masuk di surat Al-Anfal ya, ayat yang ke-1 ya, surat yang ke-8 ayat yang ke-1. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasyidin ya. Betul. Nah, Dan Hai. rekam. Silakan Pak Rasidin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم. Nampak. Ya, coba ulang lagi. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
wajilat qulubuhum. Iya, bagus. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Berhenti saja ya. Jangan ditahan lama-lama kalau berhenti ya. Nah, Ustaz. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Iya, barakallahu fiik Pak Rasyidin, Masya Allah. Makin bagus bacaannya ya. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan ya semangat Pak Rasyidin untuk membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan ya, Pak Rasyidin kemudahan untuk belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Rasyidin ya di Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. terlihat santai bacaannya Iya. dan lancar saja. Iya. Alhamdulillah. Jauh berbeda dari yang pertemuan awal-awal Iya, ya. betul. Makin bagus. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sungguh-sungguh mudah-mudahan belajar ya. Baik, silakan selanjutnya yang ingin tilawah kembali di layanan telepon kami tunggu surat Al-Anfal ayat yang ketiga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya. Dengan Hakim. Di mana? Di Agam. Di mana? Di mana? Yang jelas. Di apa Hakim? Mohon maaf, mungkin dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Sudah? Iya. Dengan Di mana? siapa, Pak? Hakim di mana? Di Agam Sumatera Barat. Agam. Oh, Agam. Sumatera Sumatera Barat. Sumatera Barat. Agam. Agam. Iya. Oh iya. Baik, silakan Pak Hakim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat. Coba Pak, ketika membaca lahum jangan dipanjangkan ya. Lahum. Iya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun. Wa maghfiratun. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Aiyah, barakallahu fiik, Masya Allah ya. Ya. Udah cukup Pak ya. Ya, Masya Allah ya. Bagus bacaannya ya. Bapak dari Agam ya. Dari Agam Sumatera Barat ya. Hakim. Pak Hakim ya. Iya. Masya Allah ya. Tadi diperhatikan saja Pak hukum nun sukun ya dan mim sukunnya ya supaya tepat membacanya insyaallah taala. Dan semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus belajar membaca Al-Qur'an dan untuk terus juga belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Iya, baik. Demikian ya Pak Hakim di Sumatera Barat ya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hakim sudah menyelesaikan ayat yang keempat. Silakan yang ingin mencoba kembali tilawah di surat Al-Anfal ini ayat yang kelima. Kami tunggu di layanan telepon. Silakan. Halo. Halo. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? AR di Jatiwangi.
AEF di Jatiwangi. AR. AR. Iya. Pak Khair di Jatiwangi ya. AR. AR. Iya. Iya, mohon maaf Pak ya. Mungkin terdengar kurang jelas di audio kami. Silakan Pak, tilawahnya ayat yang kelima surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Wa idh ya'iddukumullahu. Ya, coba Pak perhatikan baik-baik ya. Ya. Baca harokatnya dengan jelas ya. Ulang kembali. Tadi ayatnya diulang lagi dari ayat ke-5 dari kalimat kama akhrajaka ya. Dari situ mulainya Pak, coba. Oh iya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna ya, gunnah ya. Kemudian naknya jangan dipanjangkan. Wa inna fariqam fathatain ya. Iya. Wa inna fariqam. Ayo coba. Wa inna fariqam. Nah, itu gunnah ditahan 2 harokat ya Pak ya. Iya. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana. Qalqalahnya ya ditampakkan. Yujadilunaka fil haqq. Coba. Ya. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana. Ba'dama tabayyana. Jangan berhenti kalau itu, lanjutkan maksudnya Pak ya. Tabayyana ka'annama. Nah, lanjutkan. Ba'dama tabayyana ka'annama Ka'annama tasydid pada huruf nun. Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yunzurun. Wa hum yanzurun. Barakallahu fiik ya untuk Pak Air ya. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus dalam belajar membaca Al-Qur'an dan untuk terus dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Iya, baik. Terima kasih banyak ya untuk Bapak AF ya. HR ya. Iya. Ya, di Jatiwangi. Nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah Pak AR di Jatiwangi hingga ayat yang ke-6. Selanjutnya silakan yang ingin mencoba kembali, sudah terhubung ya. Halo. Halo ya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rahmat di Purwakarta. Bapak Rahmat di Purwakarta. Ya, silakan Pak Rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullah ayyuhiqqal haqq. Ulang dari wa yuridullah. Wa yuridullahu
yuhiqqal haqqa bikalimatihi. Kalau berhenti, ya jangan dibaca harokat haknya ya. Kalau berhenti maka disukunkan. Bikalimatih. Kalau berhenti begitu ya. Tapi kalau diwasal silakan dibaca huruf haknya ya. Coba ulang lagi. Wa yuridullah. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ya, na'am ya. Ada sedikit gangguan tadi soalnya. Iya, ada sedikit gangguan soalnya. Alhamdulillah bacaannya bagus ya. Sedikit tadi yang perlu diingat ya tentang ya panjang pendek ketika menghentikan bacaan ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum dalam belajar membaca Al-Qur'an dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Baik. Terima kasih banyak ya. Iya, jazakallahu khair untuk antum yang sudah tilawah hingga ayat yang ke-8. Selanjutnya silakan ingin mencoba kembali, masih ada waktu untuk tilawah di kesempatan malam hari ini ayat yang ke-9 surat Al-Anfal ya, surat yang ke-8 kami tunggu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Rubama di Morene. Hei, Pak Rubama. Masya Allah. Suara agak jauh ya. Iya, suaranya jauh. Dikecilkan Pak volume televisinya, mohon maaf. Ayat berapa, Pak? Ya, ayat ke-9 Pak, surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqa wa Ayat ke-9 Pak. Ayat ke-9. Bapak melihat di layar kaca atau mushaf? Kok itu yang hidup? Iz tastaghisun. Oh iya, maaf Pak. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum. Iya, bagus. Ulang dari anni. Anni mumiddukum bi alfin. Anni mumiddukum. Mim bertemu dengan ba ya. Anni mumiddukum bi alfin. Ditahan dulu Pak ya. Mumiddukum. Nah, ditahan dulu ya. Anni mumiddukum bi alfin minal Ditahan lagi ya. Bi alfim minal malaikah. Ya, ditahan ya. Bi alfin minal malaikah. Ditahan dulu Pak ya. Ditahan dulu. Bi alfim. Tahan dulu. Bi alfin minal malaikati murditin. Nah, begitu. Bagus. Lanjutkan. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bih. Ah, nunnya bertasydid tidak, Pak? Nun bertasydid. Ditahan lagi. Walitatma'inna bihi qulubukum. Walitatma'inna bihi qulubukum. Iya. Waman nasru Waman. Tahan dulu tasydidnya. Waman nasru illa min indillah. Min indillah.
indillah. Ya, nun sukun bertemu dengan dal, ya, ikhfa, ya. Jadi Bapak harus tahan. Min indillah. Ulang lagi. Min indillah. Iya, bagus. Inna Allah azizun hakim. Iya, barakallahu fiik, masya Allah, ya. Ya, ya. Yang perlu diingat buat Bapak, ya, pelajaran, ya, yang penting sekali, yaitu gunnah, ya, gunnah pada hukum-hukum baik nun sukun maupun mim sukun, ya. Itu, ya. Kenapa kita membaca dengan gunnah? Karena itulah, ya, salah satu keindahan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Kalau Bapak tinggalkan, ya, membaca, ya, gunnahnya, ya, maka akan menghilangkan, ya, keindahan dari membaca Al-Qur'an, keindahan tilawah Al-Qur'an, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat buat Bapak untuk terus belajar membaca Al-Qur'an dan untuk terus juga belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, ya. Pak Rubama ya, jazakallah khair. Rubama di Muara ini, Masya Muara Allah. ini, ya. Terus semangat ya Pak Rubama dalam belajar dan membaca Al-Quran setiap hari. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya yang ingin mencoba kembali tilawah di surat Al-Anfal ini ayat yang ke-11. Ya, kami tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abi Ridho Abi Ridho di Tangerang. Tangerang. Silakan tilawahnya. Kembali ayat 11 ya. Oh, ayat 11 Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati. Ayat ke-11. Kalau itu ayat 12, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Is yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an Coba ya. Idgham bila gunnah, ya. Tidak boleh dipanjangkan, ya. Ma'al liyutahhirakum bih. Coba ulangi. Ma'al liyutahhirakum bih. Iya, bagus. Ayuzhiba. Wayudhiba, jangan wayuz pakai huruf zai, tidak boleh. Wayudhiba. Wayuzhiba ankum rijza. Ikhfa. Wayuzhiba ankum rijza. Tayyib. Lagi, ulang lagi. Qalqalahnya. Rijza syaitani waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum dalam membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Abu Ridho di Tangerang ya. Oh iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita telah sampai di ayat yang ke-11 tadi, dan jazakumullah khairan untuk sesi tilawah ini kami cukupkan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi antum yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Allahumma amin. Baik, kita beralih di layanan pesan WhatsApp bagi Anda yang ingin bertanya ya perihal tajwid, hukum-hukum yang terkait dengan Al-Qur'an ataupun tadi pembahasan mengenai penjelasan bait dan lafal tuhfatul atfal. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bojongkulur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Ya Ustaz, seberapa pentingkah kita walaupun hanya belajar eh, mengenai tajwid ataupun eh, tilawah Al-Quran, dan kita mengagumi seorang ulama mengenai tajwid ini, tapi kita tidak mengetahui masalah akidah dan manhajnya. Apakah hal tersebut menjadi penting Ustaz karena kita hanya mempelajari hal tersebut? iya, nah, ya, pertanyaannya panjang ini ya. Iya. Jawabannya panjang. Iya, ya. Pertanyaannya panjang dan melebar kepada pribadi ya dari ya, orang ya, yang diambil ilmunya ya, larinya ke sana. Iya. Ya. Nah, ya perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran, ya, Allah jadikan dari nabinya, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang menerima Al-Quran dan menghafal Al-Quran di dadanya. Demikian pula sebagian besar para sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Al-Quran ini diajarkan ya, kepada para tabi'in. Ya. Dan di antara penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Allah jadikan Al-Quran itu dalam bentuk mushaf, ya, baik di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, maupun pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, hingga masa ya, sekarang ini, di mana mushaf telah demikian banyak beredar ya, sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tulisan. Demikian pula penjagaan Allah dalam bentuk ya, hafalan di dada-dada kaum muslimin sekalian. Kemudian ya, apakah ya, kita berkewajiban membaca Al-Quran dengan tajwidnya? Iya, na'am. Kewajiban kita adalah membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Dan kewajiban kita ya, belajar Al-Quran kepada guru yang mahir dalam tajwidnya. Karena itu adalah kewajiban. Ya. Adapun ya, mempelajari ya, tilawah Al-Quran ya, dengan nada suara yang berlebih-lebihan, tentu kita tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan. Selama kita membaca Al-Quran dengan tajwidnya dan sudah benar, maka itu telah melaksanakan kewajiban. Demikian pula tidak ada kewajiban seorang muslim mempelajari ya, seluruh qiraah Al-Quran, tidak. Ya. Cukup satu ya, qiraah yang kita pelajari, ya, yang untuk kita hafal dan untuk kita amalkan, itu sudah melaksanakan kewajiban seorang muslim. Ya. Terkadang ada orang yang berlebih-lebihan, ya, sehingga ya, sampai seakan-akan mewajibkan, ya, misalnya anaknya atau yang keluarganya yang lainnya, mewajibkan harus tahu semuanya. Tidak, ya. Ya, sekedar kita ya, membaca satu ya, riwayat saja, itu sudah melaksanakan suatu kewajiban. Ya, kecuali yang ingin ya, mengkhususkan diri. Ya. Ya, ini mengkhususkan diri. Ini orang-orang tertentu yang ingin memperdalam ya, dan mengkhususkan diri. Maka ini tidak mengapa. Ya. Tidak semua dari ya, kaum muslimin ya, harus ke sana, tidak. Ya. Cukup ya, buat seorang muslim ya, menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran ya, dari satu riwayat, satu qiraat, maka dia telah melaksanakan suatu kewajibannya. Dan apalagi di zaman kita sekarang ini, kewajiban ya, seorang muslim ya, banyak sekali kendala-kendala ya, sehingga banyak yang terlalaikan ya, kewajiban-kewajibannya dikarenakan urusan-urusan dunia yang melalaikan. Demikian, wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al Ustadz ya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya
Ada pertanyaan Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon nasihatnya bagi anak-anak pondok di mana ketika mereka di pondok begitu rajin menambah dan merojaah hafalan. Tapi setelah lulus dari pondok banyak yang melalaikan hafalan tersebut Ustadz. Bahkan mungkin sudah jarang membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya. Allahul musta'an. Nah, ya. Yang pertama, ya, perlu kita tanamkan ya, kepada para orang tua dan juga kepada para guru ya, untuk tidak bosan-bosannya menanamkan kepada anak-anak didik kita ya tentang keikhlasan ya, tentang keikhlasan. Ya, karena ini adalah bergantung ya dari ya niat seseorang. Nabi katakan innamal a'malu binniyat ya. Ma 'alajtu syai'an athqalu min niyati, kata Sufyan Ats-Tsauri ya radhiyallahu anhu. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat kecuali niatku. Nah, disinilah ya perlu diberikan tausiah tentang keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada para orang tua. Kepada para orang tua ya. Karena saya yakin tugas para guru ya, tugas para guru ya. Kalau anak itu sekolahnya adalah sekolah yang boarding ya, tentu tugasnya 24 jam para guru di pondok itu mengawasi mereka ya. Dan ada lagi sekolah yang bukan boarding, yang pulang pergi ya, tentu waktunya terbatas ya. Dan ketika anak itu telah berhasil lulus ya dari sekolah, mungkin di antara mereka ada yang lulus dari sekolah dengan disertai dengan lulus pula hafalannya 30 juz. Ada pula yang lulus dari sekolah tapi mungkin masih kurang berapa juz ya, apa seperempatnya atau setengahnya. Ya, itu suatu hal yang wajar, yang biasa saja ya. Akan tetapi ya ketika si anak ini telah lepas dari sekolah, maka sekolah pun tidak boleh kita salahkan ya. Pondok pesantren tidak boleh disalahkan ketika anaknya sudah lepas, maka artinya si anak itu telah dikembalikan kepada orang tuanya. Maka tugas beralih ya. Penjagaan Al-Quran yang selama ini dipegang oleh pondok telah dipindahkan kembali kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, inilah terkadang ya ada anak yang dia setelah lepas dari pondok ya, ibaratnya dia sudah siap dilepas dari pondok. Ya. Dia sudah bisa dilepas dari pondok sehingga bisa keluar dari pondok mandiri. Namun ada di sana anak-anak yang lepas dari pondok, ya, dia belum bisa mandiri. Apalagi ada sebahagian juga yang lepas dari pondok seakan-akan telah lepas dari belenggu-belenggu yang selama ini mengekangnya. Nah, ini juga yang lebih parah lagi. Ya. Nah, karena itulah di sini ya akan ya membuktikan niat. Ya, membuktikan niat ya. Maka itu kepada para orang tua untuk ya saya sarankan tidak bosan-bosannya menasihati anaknya untuk ya luruskan niatnya. Luruskan niatnya. Dan terkadang juga ada orang tua yang mohon maaf ya memaksakan kehendaknya ya. Ya, si anak memang kelihatannya tidak mampu ya. Nah, ketika kita sudah tahu si anak tidak mampu, ya, maka berikanlah waktu kepadanya. Ya, jangan terlalu dipaksa. Tapi jika anak itu memang mampu, ya, tapi karena dia malas, ya, karena dia kurang motivasi, disitulah peran dari orang tua dan peran dari guru memberikan motivasi ya, untuk supaya
kuat, ya, bertahan, ya. Ingatkan tentang kisah, ya, minyak, ya, kisah minyak zait, ya. Ketika minyak, ya, disatukan dengan air. Ya, ketika minyak disatukan dengan air, mana yang lebih tinggi, mana yang di atas? Tentu jawabannya yang di atas adalah minyak. Kenapa minyak di atas? Hingga air bertanya kepada minyak, kenapa kamu selalu di atas aku? Ya. Padahal kamu asalnya dari aku. Ya. Maka minyak menjawab, ya, karena aku telah berproses, ya, sehingga aku jadi di atas kamu. Ya. Aku mengalami proses, ya, proses penyulingan, penyaringan, ya. Aku begitu berat mengalami proses tersebut, ya. Proses penyulingan, proses penyaringan, demikian, ya, sangat berat, ya, diperas, ya, ditekan dan terus-menerus, yang akhirnya berubahlah. Yang tadinya air juga, ya, dari sebuah pohon, misalnya pohon kelapa, ya, pohon kelapa yang tumbuh itu dari air, kemudian naik airnya menjadi buah kelapa, kemudian buah kelapanya dibuatlah menjadi, ya, minyak, dan itu tidak bisa tidak melalui proses. Maka demikianlah, ya, minyak itu di atas karena dia siap melalui prosesnya. Dan air itu selama dia tidak melalui proses, maka dia tetap saja menjadi air dan selalu di bawah. Nah, ini salah satu motivasi, ya, bahwa ketika anak itu diberi motivasi untuk bersabar, menerima proses dalam belajarnya, proses menghafalnya, ya, nanti suatu saat, ya, dia akan lebih tinggi, ya, karena proses itu, ya, akan memberikan hasil yang terbaik dalam hidupnya. Dan selalu diingatkan tentang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat, ya, saya sampaikan, ya, motivasi, ya, bagi para orang tua juga, para guru juga, dan para murid-murid yang baru saja lulus dari sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga generasi kaum muslimin yang akan datang agar mereka tetap, ya, di atas istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk menegakkan, ya, ajaran Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Demikian, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.